Ibu saya. Gimana anak-anak, masih semangat enggak? Udah siang ya? Udah makan siang belum? Ngantuk Bu. Oke, ibu pengen rapiin dulu duduknya ya. Ibu pengen rapiin dulu duduknya ya. Oke, sebelum Ujang, oke, duduk Ujang, duduk. Oke, udah kondusif ya. Sebelum ibu memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa KM-nya? Mira, boleh Mira? Boleh pimpin doa dulu Mira? Ibu cek dulu kehadiran. Masuk, ya. Masuk semua atau ada yang nggak hadir? Ada Bu. Siapa aja? Alek. Ulpa. Ulpa, kenapa Ulpa? Itu Kagarut, Ibu Kagarut. Kenapa? Siapa lagi? Alda. Alda kenapa? Oke. Semoga Ujang Ibu, Ujang. yang kawan. Codean Ibu. Kawan kenapa kawan? Kawan ibu. Astagfirullah. Oke. Yang sakit semoga disembuhkan. Amin. Ya, biar bisa. Oke. Duduk Imam. Imam duduk. Mam, dulu kan. Imam. Duduk Imam. Oke. Minggu sebelumnya kita membahas tentang pola hidup sederhana. Nah, di bab sekarang Ibu akan menjelaskan tentang menyantuni kaum duafa. Jadi ada sangkut pautan antara pola hidup sederhana dan juga menyantuni kaum duafa. Oke, sebelum itu udah ada buku paket belum? Oke, Ibu buat modul ajar, buat bahan ajar anak-anak ya. Boleh dibagiin satu ya Bang? Boleh dibagiin satu. Ini satu saja. Saya checklist, pokoknya checklist benar semua Bu. Gila, effort banget ibunya, gila. Mengantuinya. Oke, udah kebagian modul ajarnya semua. Belum. Lihat guys buku paketnya guys, buku paketnya mantap. Jangan lupa beli. Udah kebagian. Ibu, iya apa Ibu? Ini modul ajar karena buku paket belum dibagiin ya. Buku paketnya belum dibagiin, jadi ibu bikin modul ajar itu ibu bikin per bab aja. Jadi untuk satu bab sekarang. Bagus banget gambarnya. Ya udah semuanya pegang. Udah. Oke. Makasih banyak Bu. Udah ya nggak apa-apa. Ini dipegang dulu. Yes, Ya buka dulu kan itu ada bahan ajarnya. Oke, sebelum ibu lanjut lebih membahas tentang menyantuni kaum duafa, ibu mau tanya dulu menurut kalian yang ada di pikiran kalian gitu ya, yang kalian tahu menyantuni itu apa sih gitu? Apa? Menyayangi. Menyayangi boleh, terus mengasihi, terus mengasihani boleh, terus memberikan bantuan. Ibu, modul ayah. menyayangi, terus memberikan bantuan, apalagi Jaka? Memuliakan. Jangan sombong buah petei. Menyantuni menurut Andri apa? Iya, sorry. Terus Jalpa, menurut Jalpa menyantuni apa? Menyayangi boleh, betul semua. Terus untuk duafa menurut kalian apa duafa? Semuanya betul. Menurut Ustaz duafa apa? Duafa tuh orang yang udah rentak Bu. Entah boleh. Terus ada lagi duafa itu apa sih menurut kalian sebelum kita bahas? Apa yang seru ya? Menurut Adis apa duafa? Apa ya Bu? Lupa lagi Bu, bentar Bu. Belum baca-baca lagi saya Bu. Menurut Luna?
Orang yang membutuhkan, betul. Terus kata Mumtaz orang yang renta ya. Oke, du'afa itu orang-orang yang lemah. Nah, lemah di sini dalam artian lemah baik itu hartanya, lemah baik itu dari fisiknya. Misal dari harta berarti kekurangan uang ya. Kan terus dari fisik betul kata Mumtaz yang tua renta, terus yang lansia. Nah, itu termasuk du'afa dan juga yang lainnya. Jadi ini orang yang lemah ya. Semuanya betul Ibu. Betul. Betul sekali. Betul, Karena betul, anak-anak betul. itu pada pintar semua. Oke. Ini Ya, aku pintar, kamu. Ini pas saya Ini modal ajaran Oke, berarti udah tahu ya menyantuni kaum du'afa berarti menyayangi, memberikan santunan. Terus apa lagi tadi? Memberikan santunan, menyayangi, mencintai boleh. Kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum yang membutuhkan. Oke. Terus kita lanjut ke coba buka modulnya. Halaman berapa, Bu? Halaman 3. Coba buka semuanya. Ibu mau enggak? Harusnya tadi saya jawab. Coba buka ada di modul halaman 3. Halaman 3. Ya. Kamu mantap Bu, ada modal ajarannya. Ada? Oke, di situ ada hadis tentang menyantuni kaum du'afa. Siapa yang mau baca? Siapa? Aku, Bu. Itu ya udah, siapa? Bu, harunan Bu. Abdul Hadis sama boleh Hadis. Naon atuh naon? Baik, ini Bu hadisnya yang hadis tentang apa Bu yang hadis ke-1? Ya, hadis ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla wa bada'u biman ta'ulu wa khairus shadaqah an tahrin ghinni wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah rawahul Bukhari. Terjemahnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang atas lebih baik dari tangan yang di bawah, maka mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang sudah cukup atau kebutuhan dirinya. Maka siapa yang berusaha menjaga dirinya, Allah akan menjaganya. Dan siapa yang merasa cukup untuk dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih Hadis. Oke, dari hadis pertama boleh diperhatikan. Hadis pertama itu menjelaskan bahwasanya al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya apa? Jadi orang yang memberi, kata Rasul, itu lebih baik daripada orang yang meminta. Jadi daripada meminta-minta, orang yang memberi ketika misal anak-anak semua nih berkecukupan dalam hal apapun. Nah, kita itu memberi, jangan hanya mau dikasih aja, jangan hanya mau diminta gitu. Karena al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, gitu. Terus dilanjut di hadis tersebut bahwa itu dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Maksudnya apa? Maksudnya dari keluarga dulu, dari saudara dulu. Misal nih, Mumtaz tuh udah sukses nih ya, udah jadi pengusaha, udah jadi ustaz, udah jadi apa kok nama? Sukses ya misal. Nah, Mumtaz dulu, semisal. Pokoknya Misal Mumtaz berkecukupan, Mumtaz tuh mau ngasih nih ke orang. Nah, Mumtaz ada tetangga Mumtaz, ada saudara-saudara Mumtaz, kakak Mumtaz. Mumtaz tuh ngasihnya ke orang dulu, nah enggak. Tapi Mumtaz mulai ngasihnya tuh ke saudara dulu gitu. Jadi ke kakak, ke adik, baru kita ke orang lain. Karena ini di sini wabda'u biman ta'ulu, itu dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggungan. Oke, itu hadis pertama. Hadis kedua, coba buka di halaman 4. Halaman 4. halaman 4. Coba berarti tadi udah ya Haji, sekarang cewek siapa yang mau bacain hadisnya? Siapa? Boleh? Silvia. Boleh coba. Gerengsing. Lupa nggak hadir Bu. Itu mah nggak tahu siapa itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda qala qala Rasulullah Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam abuni du'afa fa inna ma turzaqu nawatu saruna bi du'afaikum rawahu Abu Dawud. Yang artinya dari Abu Darda dia berkata Rasulullah Darda yang berkata
Ya, hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud. Makasih ya Pak. Oke, perhatiin di hadis kedua. Kata Rasulullah, Abu Guni adu afa'a. Jadi carilah keridoanku itu kepada orang-orang yang lemah. Sesuai tadi pembahasan tadi, orang-orang yang lemah tuh orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan harta, terus orang-orang yang tua renta, yang lansia dan yang lainnya. Nah itu apa kata Rasul, carilah keridoanku itu terhadap kepada mereka-mereka gitu. Karena di dalam harta kita, misal kita tuh berkecukupan nih, itu tuh ada hak-hak mereka yang membutuhkan. Gitu, jadi paham ya? Paham menyantuni kaum duafa. Oke, ibu mau nanya dulu nih. Ujang, ibu mau nanya ke Ujang. Ayo, ayo. Iya, Ujang kenapa sih? Ibu. Ujang cerita sama dia. Ibu mau nanya nih ke Ujang. Semisal Ujang ketemu nih sama biasanya kan kalau di Cicalengka yang di alun-alun suka ada yang minta-minta. Banyak sekali, Bu. Banyak ya yang Banyak minta-minta sekali. yang betul ya gitu. Nah, apa sih yang mau dilakukan oleh Ujang? Apakah diantep gitu? Ya udahlah, enggak apa-apa, Diantep. jauhin atau gimana menurut Ujang? jahat Bang Ujang. Oh, gimana? Gimana Ujang tuh mah Ujang? jahat. Kalau bisa ada yang minta-minta, ada yang minta ke Iya, Ibu. Ujang, gimana? Dia udah lu nih, Bu. Oh. Ya, bebas, 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 gimana aja. Kalau ketemu Mau dikasih atau enggak? Sliding. Mau di gimana ini orang tersebut sama Ujang? Dadak codean. Iya, gimana Ujang? ditendang, Gimana? dikasih, Bu. Dikasih. Oke, Ibu tanya ke Aliansa. Gimana kalau Aliansa ketemu nih sama orang-orang yang minta? Terus tuh kan banyak ya. Orang yang minta, terus tuh yang apa nama tuh? Yang Kemis gemis. Gimana menurut Aliansa? dikasih Bu, tapi ya kadang suka ragu kalau mau Kenapa ngasih kayak ragu? kenapa. Soalnya sekarang teh banyak yang palsu gini kayak pura-pura cacat yang kayak gitu. Gimana Oh Ibu? gitu. Kalau misal pertanyaan Tempat Aliansa kawin. nih, gimana Ibu ragu? Ada yang minta-minta tapi palsu kan? Suka Iya. ada tangannya tuh di puntung. Kadang ditarikin iya, jadi kayak gak ada satu. Kakinya kan, itu gimana? Nah, kalau menurut Ibu, kita itu harus apa? Tanamin di diri kita tuh berhusnuzon terlebih dahulu. Jadi berprasangka baik dulu. Oh barangkali emang dia butuh tugas kita itu mengasihkan. Nah, masalah dia bohong atau enggak berarti urusan dia sama Allah. Jadi Ibu mau anak-anak Ibu semua tuh tanamin dulu di diri kita masing-masing berhusnuzon. Gitu ya. Kita uangnya buat sedekah orang-orang. Berprasangka. Nah ya gitu ya. Oke, Ibu mau sekarang mau ngajak anak-anak semua menganalisis. Di sini Ibu akan membagi ke dalam Ibu pada siang dulu teh. 7 kelompok aja. Oke, Ibu akan bagi ke dalam 7 kelompok ya. Bu, 3, 4 aja, 4. Boleh, Bu. Saya mau kelompok 1. Saya mau kelompok 1. Ini sebaris ini kelompok 1. Ini kelompok 2 sebaris. Tapi doa. Ya. Ini kelompok 3 sebaris. Enggak mau sama ini. Ini orang niga, Bu. Asal aja. Ini kelompok 5. Ini kelompok 6 sebaris ya. Ini kelompok 7. Oke, perhatiin dulu gambarnya oleh anak-anak semuanya. Karena Ibu mau ada tugas di situ ya. Ada tugasnya. Ibu enggak bakal nyuruh perwakilan, tapi Ibu mau satu kelompok itu maju ke depan ya. Oke? Coba perhatiin dulu semuanya. Pertanyaannya ada gambarnya. Oke, siap. Ada ya? Oke, udah ya, perhatiin semuanya. Oke, Ibu nanti akan panggil dari kelompok 1 dulu ya. Udah siap belum? Ya. Oke, perhatiin semuanya. Kelompok 1 dulu. Boleh perhatiin semuanya, perhatiin. Ini dari kelompok 1, dari kelompok Mumtaz sama tuh bagus. Boleh dilihatin gambarnya. Nah, apa sih yang pertama deskripsi ini? Menurut kalian ini sedang apa? Boleh, Sal? Di dalam gambar ini ada seorang laki-laki ya yang lagi ngasih bingkisan ke apa namanya itu orang tua. Tadi udah dijelaskan sama Ibu Mardia bahwasannya
menyantuni kaum duafa itu contohnya yaitu memberi atau menyayangi orang yang lemah atau orang yang membutuhkan. Di sini bisa dilihat ya bahwasannya ibu-ibu ini kelihatan udah lansia ya, udah tua renta, jadi udah lemah secara fisik. Nah maka di situ cocok ya untuk kita bisa memberikan kasih sayang atau memberikan bantuan kepada ibu tersebut. Oke, yang kedua pelajaran yang dapat diambil nih menurut kalian setelah melihat gambar tersebut apa? Pelajaran yang dapat diambil dari gambar di bawah ini, gambar di sini, itu kita jadi lebih sadar bahwasanya kalau kita mempunyai sesuatu hal rezeki yang lebih, itu lebih baik kita itu memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Karena kalau kita membuka mata kita secara lebar-lebar, itu di luar sana sangat banyak sekali yang membutuhkan lebih daripada kita yang membutuhkan. Maka dari itu kita harus senantiasa selalu mensyukuri dengan cara mensyukuri yang minimalnya itu cukup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan maksimalnya dari bersyukur itu yaitu memberi kepada orang lain. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ini buat Mumtaz. Ini buat Bagus. Oke, sekarang lanjut terakhir ya. Nanti dilanjut juga minggu depan. Kelompok 2 dulu. Maju. Ya, nanti Oke, boleh maju kelompok 2. Ya, sekarang ya belum ya. Oke, terakhir kelompok 2. Maju dulu. Oke, boleh. Apa gambar apa dia? Oke, menurut kelompok 2. Menurut kelompok 2 itu tuh Perindapan. Kalian sedang apa ini? Perindapan, Cok. Sedang apa? Kami akan mendeskripsikan ini Boleh. terdapat seorang laki-laki yang memberikan satu tangki air kepada warga-warga Afrika ya ini kayaknya. Dan ini salah satunya laki-laki ini memberikan kepada anak kecil yang mungkin sangat membutuhkan sekali minuman, karena memang dilihat dari sini juga cuacanya sangat panas dan mungkin kekurangan air. Alhamdulillah. Ada bapak ini yang mau masih kepada anak Afrika ini. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis kan, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Dan amang-amang ini mungkin ingin mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Contohnya kepada ade manis ini. Oke, siap. Yang kedua, pelajaran apa yang dapat dipetik setelah melihat gambar tersebut? Boleh. Berbuat baik. Intinya adalah ketika kita ingin berbuat baik kepada orang itu harus mengingat siapa orang tersebut. Jadi pemberian yang kita beri itu harus tepat guna. Sebagaimana kita membutuhkan air, maka yang kita berikan adalah air untuk mereka. Pak, kalau saya mau Oke, boleh tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Terima kasih Haji. Terima kasih. Kalau waktunya udah habis, udah habis, kita mau pulang. Ibu, akhiri saja. Semoga dengan kalian mempelajari menyantuni kaum duafa, kalian bisa mempraktikannya di kemudian hari, setelah kalian lulus ya, karena ini kelas 12. Oke, Ibu akhiri dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Kasih Bu.